Kali ini Minat akan membahas drama Korea yang berjudul Check in the Hanyang. Tanpa berlama lagi, episode 14, mari kita review. Pangeran Muyong segera dikawal ke istana. Ia sungguh kecewa berat dengan tutornya sang ahli pedang kerajaan karena sudah berani menyerang Doksu. Dan beginilah kisah lengkap dari 12 tahun yang lalu, di mana Chon Mak-dong dan Menteri Perang Oh Yeon-rak sedang merencanakan suatu pemberontakan besar. Tapi Menteri Perang mewanti-wanti agar Chon Mak-dong tak mencatat apapun di dalam buku, karena nantinya justru akan menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Chon Mak-dong yang licik itu berdusta lagi dan mengatakan jika ia tak mencatat apapun. Tapi ternyata bukan hanya mereka berdua saja, tapi raja yang kala itu masih seorang pangeran juga ikut merencanakan penurunan raja. Namun sang pangeran hanya dijanjikan jika kakaknya akan turun tahta saja dan akan disiapkan tempat yang layak. Tapi yang terjadi sungguh sangat menggemparkan, karena dengan beraninya Menteri Perang memberikan jamu beracun, meminta sang raja untuk memilih keputusan yang tepat, dan akhirnya sang raja pun meminum ramuan racun itu hingga akhirnya ia mangkat. Kembali ke masa kini. Dengan gontai, Doksu kembali ke Yongchonro ditemani Junhwa. Tapi Doksu menyadari jika Junhwa terluka, segera ia pun mengobati temannya itu. Junhwa mengatakan agar Doksu segera mengakhiri hubungannya dengan Eunho karena mereka itu berbeda dunia. Tapi Doksu masih tak habis pikir. Mereka itu padahal punya tujuan yang sama, yaitu membalaskan dendam pada pemilik utama Yongchonro. Mendengar hal itu, Junhwa pun bertanya apa maksud dari perkataan itu. Tapi Doksu tak meneruskan perkataannya lagi. Junhwa pun segera menghadap ayahnya, bertanya bagaimana ayah dari Hong Jeon tiada. Dan lagi-lagi si pria licik ini berdusta pada anaknya sendiri. Ia mengatakan jika ayah Hong Jeon telah dihilangkan nyawa oleh Sol Mehwa. Selama ini ia tak tahu sampai akhirnya Jeon sendirilah yang bercerita. Dan karena hal itulah ayah membalaskan dendam pada Sol Mehwa. Duh, Junhwa didustai ayahnya lagi. Ia pun jadi tambah bertekad bahwa ia akan melindungi Hong Jeon. Kini Pangeran Muyong langsung menghadap raja dengan raut wajah yang sangat kecewa. Pangeran Muyong mengatakan bagaimana bisa nama ayahnya itu ada di dalam buku besar, beserta nama-nama pemberontak lainnya. Dan bahkan nota pembelian racun pun ada di sana. Bagaimana bisa ayahnya setega itu? Pangeran Muyong sudah berkaca-kaca tak percaya dengan fakta yang ada. Sang raja pun akhirnya mencoba menjelaskan jika awalnya ia tak berniat demikian. Ia hanya ingin menurunkan tahta kakaknya saja. Tapi para tikus itu malah memberikan racun pada mendiang raja. Muyong benar-benar lemas, tak bisa dipercaya. Ayahnya ternyata sudah bergabung dengan para pria keji itu hanya demi sebuah tahta. Sang raja pun kini murka, di mana anaknya itu menyimpan buku besar itu. Tapi untungnya buku besar tak ada di tangan Pangeran Muyong. Ternyata buku besarnya ada pada Doksu. Sungguh buku yang begitu sangat berbahaya. Kembali ke istana. Muyong mengatakan jika ia akan mengembalikan semuanya ke tempat asalnya. Dan karena tak mendapatkan apa yang diinginkan, akhirnya sang raja menyuruh ahli pedang kerajaan untuk menyerbu Yongchonro dan memerintahkan siapa saja yang memegang buku itu dan menghalangi harus dibinasakan. Pangeran Muyong pun diperintahkan untuk dikurung, tak diperbolehkan keluar istana sejengkal pun. Sedangkan Yongchonro, Doksu kini merenungi sambil menangisi kebersamaannya yang manis dengan Lee Eun-ho. Dan di tempat lain, sungguh nyawanya banyak. Sol Mehwa ternyata masih hidup. Dan kini dengan sekuat tenaga, ia pun sudah berada di Serikat Uju. Dibantu abdi dalamnya, Pangeran Muyong akhirnya berhasil keluar istana. Juga kakaknya pun membantu. Sedangkan Junhwa kembali ke kamar dengan keadaan terluka, membuat Sura keheranan. Dengan raut serius, Junhwa meminta Go-sura untuk melaporkan setiap pergerakannya Doksu. Sura merasa keheranan karena kini Junhwa sungguh mirip dengan ayahnya. Tapi Junhwa menambahkan jika Lee Eun-ho itu bukan teman mereka lagi, karena mereka itu berbeda dunia, dan Eun-ho sebenarnya adalah Pangeran Muyong.
Gusura hanya bisa melongo. Dan Enho kembali ke Yang Chonru, ia pun segera mencari buku besar itu tanpa sepengetahuan Doksu. Tapi ternyata ujungnya ketahuan juga. Doksu tentu marah, ditambah kini Enho malah menyelinap masuk dan ingin membawa buku besar. Tapi Enho meyakinkan jika ia tak ada niatan jahat dan tak mau disalahpahami. Justru ia ingin membantu Doksu agar ayahnya tak menambah dosanya lagi. Sungguh masalah yang pelik, karena kini pedang tajamnya Doksu akan mengarah pada raja. Dan akhirnya karena saling percaya satu sama lain, Doksu pun meminta bantuan Enho karena ia mempunyai rencana, yaitu membuat tiga pria pemberontak itu untuk saling menyerang satu sama lain. Dan sesuai rencana, pangeran membawa buku itu ke kediamannya Menteri Perang. Sedangkan Doksu ditanyai keberadaan buku besar itu oleh Tuan Chon. Ia pun segera memimpin jalan untuk menunjukkan letak keberadaan buku besar. Sudah harap-harap cemas, ternyata saat dibuka tak ada berangkas apapun di sana. Tuan Chon kebingungan. Apakah Doksu melihat buku itu bersama dengan Enho? Doksu pun mengiyakan. Dan akhirnya Tuan Chon memerintahkan untuk segera mencari keberadaan Pangeran Muyong.